Shalom, selamat tahun baru 2024. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari kitab Yeremia 31 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab Yeremia menceritakan bagaimana Tuhan dapat menghukum umatnya dan ia juga dapat memberikan keselamatan kepada umatnya juga. Namun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Yang pasti adalah Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dalam keadaan sendiri. Tuhan Maha Tahu dan Ia Maha melihat umatnya. Itu terlihat dari seruan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa Tuhan juga menghukum umatnya, Ia juga memberikan keselamatan bagi umatnya, tetapi Ia juga mengingat dan Ia juga penuh dengan kasih kepada umatnya. Melalui mengingat dan mendengar renungan pada hari ini, hal yang difokuskan pada ayat ini dalam Yeremia 31 adalah Allah sedang berbicara kepada umatnya yang hancur, yang Dia bawa dari Yerusalem ke dalam pembuangan di Babel karena pemberontakan mereka melawan Tuhan. Karena pemberontakan mereka kepada Tuhanlah yang membuat mereka hancur, yang membuat mereka jatuh di dalam penindasan. Namun dalam pasal ini Tuhan menegaskan bahwa Tuhan masih tetap memberikan kasih setia, mengasihi umat pilihannya dengan kasih dan cinta yang setia dan abadi, dan akan mengembalikan mereka kembali ke tanah yang sudah dijanjikan kepada mereka di masa yang akan datang. Pada ayat ini juga dikatakan bahwa ketika Tuhan bertanya, Efraim anak kesayangan, hal itu dijawab. Dan jawabannya tersirat dalam konteks ini adalah ya. Kata sayang yang artinya yakir berarti adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mulia dan dihargai, yang sangat baik.
Allah menganggap bahwa yang disayang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang sangat dijaga. Namun, hal itu mungkin tampak mengejutkan bila kita mengetahui latar belakang pada teks ini. Di dalam teks ini kita menyadari dan melihat bahwa suku Efraim sebelumnya telah mendapat penghukuman dari Allah, seperti lembu yang tidak terlatih karena dosa-dosa mereka. Namun pada ayat selanjutnya mereka berseru, mereka kembali kepada Tuhan dan kemudian Tuhan memulihkan mereka dan mereka mengakui kembali kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka mereka menjadi sesuatu yang berharga, yang dijaga, meski yang dijaga bukan artinya selalu yang menyenangkan, tetapi dijaga artinya terus memberikan mereka kekuatan untuk setia juga kepada Allah. Hal yang berharga bahwa jiwa, bahwa iman mereka menjadi sesuatu yang berharga yang harus dijaga. Dengan memberikan penghukuman atau dengan memulihkan kembali mereka, itu membuat mereka dapat bertumbuh dan berkembang memahami keselamatan Allah. Maka bukan artinya jika menghukum menjauhkan mereka daripada Allah, tetapi hukuman adalah membuat mereka memahami kasih dan rangkulan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Israel tidak seharusnya layak menerima anugerah Tuhan, menerima pengampunan dan pemulihan. Tetapi karena anugerah mereka dapat menerima hal itu. Mereka yang tidak layak tetapi mereka dilayakkan. Itulah janji Allah bagi umat yang berada di pembuangan. Itulah janji Allah bagi bangsa Israel. Janji itu juga berlaku bagi kita, semua keluarga. Janji itu juga berlaku bagi kita. Bukan hanya bagi bangsa Israel, bukan hanya bagi bangsa Yehuda, tetapi bagi kita juga dipulihkan dan mendapatkan pengampunan. Karena itu menjadi kecakupan bagi semua orang yang percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga merupakan umat-Nya. Kita adalah kesayangan dari Tuhan dan kita adalah berharga bagi Tuhan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat tebusan merayakan penebusan dan keselamatan kita, pembebasan di dalam kehidupan kita dengan sikap yang benar, yang tidak membuat penghukuman jatuh kepada kita. Dengan melakukan pemberitaan firman-Nya kepada sesama kita melalui kehidupan kita. Kita dapat bersaksi melalui hidup kita dan kita dapat melakukannya dengan sikap yang benar melalui perkataan, tingkah laku, dan gaya hidup kita. Agar mereka yang tidak mengenal Allah dapat melihat karya Allah melalui kehidupan kita. Dan setiap orang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, bahwa kami dituntun, dipelihara, dan dijaga, sehingga kami pun dapat merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam penderitaan atau di dalam sukacita yang kami dapat. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan untuk setia melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh di dalam penghukuman-Mu, tetapi kami terus dituntun dan dibimbing di dalam keselamatan-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami layak untuk menerima anugerah-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.